Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Alhamdulillah, kalimat syukur yang hendaknya senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Sehingga di hari ini, di pagi hari ini, di hari ke-26 dari bulan yang mulia, bulan Ramadan, Allah masih perkenankan kita untuk menunaikan berbagai ketaatan kepadanya, melaksanakan puasa Ramadan, menunaikan qiyam Ramadan, membaca ayat-ayatnya, kalamullah, kemudian juga memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya. 26 hari kita lalui dan insya Allah masih tersisa sekitar 3 hari atau 4 hari ke depan Ramadan akan berlalu meninggalkan kita. Maka ada perkara penting yang perlu kita ingat di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman agar selalu melakukan muhasabah. 26 hari, hari ini hari ke-26 berarti 25 hari yang telah kita lalui. Ada baiknya setiap mukmin dan mukminah melakukan muhasabah terhadap apa yang telah dilakukan, terhadap puasa-puasanya, terhadap qiyam Ramadannya, kemudian juga tilawah Al-Qur'annya, doa-doa yang dipanjatkan, zikir-zikir kepada Allah, dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Apakah semua amal-amal tersebut amal-amal yang memang dengannya seorang mukmin dan mukminah layak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang karenanya seorang mukmin dan mukminah ketika Ramadan telah berlalu dia berhak dan layak mendapatkan predikat hamba Allah yang bertakwa. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa, hendaklah seseorang itu memperhatikan, melihat apa yang telah dia kedepankan, apa yang telah dipersiapkan untuk esok, yaitu untuk hari kiamat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang engkau lakukan. Ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa atau seorang itu memperhatikan, melihat apa yang telah dia persiapkan, apa yang telah dia lakukan untuk esok. Kata Imam Ibnu Katsir, ay hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wanzuru madza iddakhartum li anfusikum minal a'mali salihah, dan lihatlah dan perhatikanlah apa yang telah kalian kumpulkan untuk diri kalian dari amal-amal saleh untuk hari yang telah dijanjikan kepada kalian, dan hari ketika kalian dihadapkan pada Rabb kalian. Lalu kata Imam Ibnu Katsir, kemudian firman Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, ay i'lamu annahu alimun bi jami'i amalikum wa ahwalikum, ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui seluruh amal-amal kalian, seluruh apa yang telah kalian persiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh kondisi dan keadaan kalian. La takhfa alaihi minkum khafiyah, tak ada satu tersembunyi dari Allah. Wala yaghibu anhum min umurikum jalil wala hakir, dan tak ada yang gaib dari Allah.
perkara-perkara kalian yang mulia maupun yang hina. Semuanya Allah mengetahuinya. Mengetahui apa yang telah dipersiapkan oleh seorang hamba untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengatakan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, ini perintah agar setiap hamba memuhasabah dirinya. Begitu juga perkataan Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Ighatsatul Lahfan, beliau mengatakan dallatil ayah ala wujubi muhasabatin nafsi. Ayat ini kata beliau menunjukkan kepada wajibnya memuhasabah diri. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala menyebutkan liyanzur ahadukum ma qaddama liyaumil qiyamah, hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan, melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari kiamat dari amal-amal yang saleh, baik dari amal-amal saleh yang akan menyelamatkannya ataupun dari amal-amal yang buruk, perbuatan yang buruk yang dia taubat, yang akan membinasakannya. Maka hendaklah setiap orang, kata Imam Nuqayyim, memuhasabah dirinya, dan ini makna yang terkandung dalam firman Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka berkenaan dengan Ramadan yang telah kita lalui selama 25 hari dan hari ini hari ke-26, sudah sepatutnya setiap kita memuhasabah. Masih ada beberapa hari ke depan Allah berikan kesempatan kita. Jika yang berlalu masih terdapat kekurangan, semoga di 3 hari dan 3 malam ke depan Allah berikan kita kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan. Maka berkenaan dengan Ramadan ini, manusia itu terdiri dari 3 golongan, 3 keadaan. Yang pertama, zalimun li nafsih, orang yang zalim terhadap dirinya. Orang yang bagaimana? Yaitu orang-orang yang ketika datang Ramadan, dia tidak melakukan puasa Ramadan sebagaimana mestinya. Dia tidak menjaga apa yang sepatutnya dia jaga. Lisannya tidak berpuasa, tidak ikut berpuasa dari perkataan-perkataan yang sia-sia dan dusta. Pendengarannya mungkin tak ikut berpuasa dari mendengar hal-hal yang batil. Kemudian juga mungkin juga matanya tak ikut berpuasa dari melihat perkara-perkara yang Allah haramkan. Mungkin juga mulutnya, perutnya tidak turut berpuasa dari hal-hal yang haram. Mungkin dia memang menahan diri dari haus dan lapar, di siang hari meninggalkan makan, meninggalkan minum. Tapi ketika puasa yang dilakukannya hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tidak berpuasanya mata, tidak berpuasanya lisan, tidak berpuasanya telinga, tidak berpuasanya anggota tubuh yang lainnya. Maka orang yang seperti ini bagaikan orang yang Rasulullah sebutkan di dalam hadis riwayat An-Nasa'i, riwayat Ahmad, kemudian juga dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal 'atash." Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, kata Rasulullah, hanya mendapatkan bagian dari puasanya rasa lapar dan rasa haus. Wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihis sahar. Dan berapa banyak dari orang-orang yang melakukan qiyam Ramadan, tarawih, qiyamul lail, tahajud, tapi ternyata dia hanya mendapatkan begadangnya. Tidak ada pahala yang didapatkannya. Tidak ada keutamaan kemuliaan yang diraihnya. Apa sebabnya? Meskipun dia menahan dirinya dari makan dan minum, tapi karena matanya tidak ikut berpuasa dari hal-hal yang Allah haramkan, telinganya tidak ikut meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan, lisannya tak ikut meninggalkan, ditahan dari perkara-perkara yang Allah haramkan, maka tidak ada manfaat dari puasanya. Orang-orang yang berpuasa hanya merasakan haus dan lapar karena yang berpuasa hanya dari makan dan minumnya. Nah, ini kelompok yang pertama yang dikategorikan zalimun li nafsihi, orang-orang yang zalim terhadap dirinya. Datang kepadanya Ramadan, Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini, yang di dalam terdapat berbagai keutamaan. Tapi alangkah meruginya orang ini ketika dia tidak betul-betul memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepadanya.
Kemudian yang kedua, golongan yang kedua, qismun muqtasid, orang-orang yang di tengah-tengah. Antara kebaikan dan keburukannya sama. Tidak ada yang lebih, tidak lebih banyak keburukannya, tidak lebih berat kebaikannya. Dia menjaga dirinya, datang Ramadan, dia menjaga dirinya dari semua yang Allah benci. Dia menjaga dirinya dari semua yang akan menyebabkan murka Allah. Dia jaga puasanya dari perbuatan yang sia-sia, dari perbuatan yang batil. Dia jaga lisannya dari perkataan dusta. Dia jaga tangannya untuk tidak berbuat yang Allah murkai. Dia jaga kakinya hanya untuk melangkah pada apa-apa yang Allah cintai. Maka orang yang seperti ini seperti yang diungkapkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Sebagaimana dinukilkan oleh Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, "Idza sumta falyasum san'uka wa basaruka minal harami wal qabih." Jika engkau berpuasa, maka hendaklah pendengaranmu dan penglihatanmu juga berpuasa dari perkara yang haram dan yang kotor, yang buruk. Waliyakun 'alaika wiqarus siyam, dan hendaklah ada padamu ketenangan puasa. Wala taj'al yauma saumika ka yaumi fitrik. Jangan engkau jadikan hari engkau berpuasa sama seperti hari engkau tak berpuasa. Harus tampak bedanya. Harus ada perbedaan. Ketika seorang berpuasa, datang Ramadan, Allah berikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, harus terlihat perbedaannya. Yang biasanya mungkin senda guraunya, candaannya, lisannya, mungkin kasar kata-katanya. Mungkin terlalu ceplas-ceplas. Datang Ramadan, dia jaga lisannya. Senda guraunya berubah. Kalau biasanya di luar Ramadan, mungkin saja dia kadang berdusta walaupun hanya canda. Padahal dusta walaupun canda tidak dibenarkan. Tapi ketika datang Ramadan, dia berusaha menjaga lisannya. Dia menjaga hatinya, dia jaga matanya, dia jaga telinganya. Maka orang yang seperti ini, sebagaimana dikatakan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari, jika engkau berpuasa, hendaklah engkau menjaga telingamu dan matamu dari perkara yang haram dan yang buruk. Dan hendaklah terlihat perbedaan padamu. Terlihat lebih tenang, lebih sopan, lebih santun. Berbeda antara hari engkau berpuasa dan hari engkau tak berpuasa. Nah, ini perkataan sahabat yang mulia ini sebagaimana dinukilkan oleh Ibn Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kemudian golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang-orang yang selalu ingin terdepan dalam melakukan berbagai amal-amal ketaatan untuk meraih berbagai kebaikan. Mereka lah orang-orang yang dikatakan al-muhsinun, yaitu orang-orang yang meraih derajat ihsan. Kalau yang pertama tadi, itu derajat Islam. Orang yang ketika datang Ramadan, berpuasa, tapi puasanya tidak merubahnya. Yang kedua, derajatnya derajat iman. Yang ketiga, derajat ihsan. Orang-orang yang selalu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Maka mereka beribadah kepada Allah dengan hakikat ibadah yang sesungguhnya. Dan mereka betul-betul juga terlihat beda dari yang lainnya. Puasa mereka terlihat betul-betul memberi dampak baik terhadap diri mereka, terhadap ibadah-ibadah mereka, akhlak-akhlak mereka. Dan mereka berpuasa tak seperti berpuasa kebanyakan orang-orang awam pada umumnya, hanya menahan diri dari haus dan lapar. Tapi orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, selalu ingin terdepan, selalu ingin terdahulu dalam kebaikan. Mereka orang-orang yang ketika datang Ramadan, mereka betul-betul berbahagia dengan datangnya, dan mereka betul-betul memanfaatkannya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua pintu-pintu kebaikan berusaha dilaluinya. Puasa dengan sebaik-baiknya, qiyam Ramadan dengan sebaik-baiknya, memperbanyak sedekah, memperbanyak Al-Quran, memperbanyak doa kepada Allah, terutama di hari-hari malam-malam terakhir ini. Rasulullah menganjurkan agar memperbanyak doa, Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Memperbanyak doa, memperbanyak zikir.
memperbanyak berbagai amal kebaikan. Maka orang-orang seperti ini golongan yang paling istimewa. Lantas tanyakan kepada diri kita, 25 hari yang telah kita lalui, termasuk dari golongan manakah kita? Golongan yang pertama, datang Ramadan ikut bergembira, ikut berbahagia, ikut menahan diri dari makan dan minum, ikut merasakan lapar dan haus, tapi tidak memberikan puasa tersebut hak-hak sebagaimana mestinya, tidak menjaga lisan dari dusta dan perkataan yang sia-sia, tidak menjaga mata dari perkara yang diharamkan, tidak menjaga telinga dari perkara yang Allah benci. Ini golongan yang pertama. Ataukah dari golongan yang kedua, yang tengah-tengah, laksanakan puasa sebagaimana mestinya, tapi tidak lebih dari itu. Tidak terlihat perlombaan dalam meraih berbagai kebaikannya. Atau golongan yang ketiga, ketika datang Ramadan, luar biasa betul-betul terlihat perubahan pada dirinya. Salat 5 waktu lebih terjaga, akhlaknya, lisannya, sikapnya lebih terjaga. Ibadahnya luar biasa. Dan ketiga golongan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang golongan yang seperti ini. Allah sebutkan di dalam surat Fatir ayat 30. Allah berfirman, "Thumma awrafnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami, kata Allah. Faminhum zalimun li nafsihi, maka di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang muqtasid, yang sedang, yang tengah-tengah. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Biidznillah dzalika huwal fadlul kabir, dengan izin Allah, dan itulah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Fatir ayat 32. Jadi ada yang zalim bi nafsihi, kata Allah, kemudian ada yang muqtasid, kemudian ada sabiqun bil khairat. Al-Imam Al-Wahidi di dalam kitab tafsir Al-Wajiz, beliau mengatakan firman Allah, faminhum zalimun li nafsihi, maksudnya kata beliau, wa huwa alladhi zadat sayyi'atuhu ala hasanati, yaitu orang yang keburukannya melebihi dari kebaikannya. Lebih banyak keburukannya. Kemudian firman Allah, wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang muqtasid, huwa alladhi istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu, yaitu orang yang sama kebaikannya dan keburukannya. Tidak ada yang lebih, sama, sejajar. Kemudian yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat, kata Al-Wahidi, huwa alladhi rajahat hasanatuhu, yaitu orang yang lebih berat, yang lebih banyak kebaikannya. Nah, ini 3 golongan yang Allah sebutkan di dalam surat Fatir ini. Maka dikaitkan, dihubungkan dengan Ramadan. Ketiga golongan ini mungkin ada. Ada yang datang Ramadan tapi tidak berubah. Ada yang datang Ramadan ikut berpuasa, perbaiki diri. Ada yang datang Ramadan luar biasa dan jauh lebih istimewa perubahannya. Kemudian Ar-Razi, Imam As-Sa'di di dalam tafsir beliau mengatakan faminhum zalimun, firman Allah Ta'ala faminhum zalimun li nafsi, yaitu dengan melakukan maksiat. Di antara manusia ada yang zalim terhadap dirinya dengan melakukan maksiat. Kemudian juga wa minhum muqtasid, yaitu ada orang-orang yang hanya melakukan hal-hal yang wajib saja, meninggalkan yang haram, melakukan yang wajib, tak lebih dari itu. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba, ada yang dahulu dalam kebaikan. Aisari'un fiha wajtahad, yaitu yang bersegera dalam kebaikan dan bersungguh-sungguh. Nah, ini penjelasan dari Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya. Dan semua orang-orang ini Allah memilihnya dari hamba-hambanya. Walau bagaimanapun mereka, maka mereka adalah orang-orang yang Allah pilih dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda. Yang pertama, tetap mukmin, tetap muslim, ada keimanan padanya, tapi dia tidak istimewa ketika datang Ramadan. Yang kedua pun demikian, tapi jauh lebih baik daripada golongan yang pertama. Yang ketiga, luar biasa istimewa.
kita tanyakan pada diri kita. Kita ini termasuk dari golongan yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Jika masih golongan yang pertama, yang kedua, ada beberapa hari, 2 atau 3 hari ke depan, kesempatan untuk meraih kebaikan di 3 hari ke depan. Kita tidak tahu. Boleh jadi 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan, Allah berikan kemuliaan yang luar biasa yang sebelumnya tidak diraih. Masih ada malam ke-27, yang kemungkinan besar adalah Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apalagi jika memang betul-betul dihidupkan malam dengan beribadah kepada Allah. Sehingga Rasulullah bersabda, "Man qama lailatal qadri iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, menghidupkan dengan beribadah kepada Allah, qiyamul Lailatul Qadar, salat pada malam tersebut, imanan wa ihtisaban, atas dasar keimanan dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masih ada kesempatannya. Masih ada malam ke-29. Kalau memang Ramadan tahun ini 30 hari, masih ada malam ke-29. Dan malam-malam genap yang lainnya juga malam-malam yang penuh dengan keutamaan. Maka itu Rasulullah tidak memilih-milih, tidak memilah-milah malamnya untuk beribadah. Tetap Rasulullah laksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Maka sungguh suatu perbuatan yang keliru jika Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita. Allah pilih saya, Allah pilih Anda, Allah pilih kaum muslimin dimanapun, bertemu dengan Ramadan, bila orang-orang yang Allah pertemukan Ramadan, Allah berikan kesempatan yang baik. Lalu setelah datang kesempatan tersebut, lalu mengabaikannya begitu saja. Maka ini sungguh kerugian yang sangat besar, yang mungkin tidak akan pernah didapatkan kembali kebaikan kesempatan ini. Perhatikan, Ramadan tinggal 4 hari. Ramadan pasti berlalu. Dan Ramadan insya Allah pasti akan datang kembali. Selama dunia ini masih ada, Ramadan pasti akan datang setiap tahunnya. Pertanyaannya, apakah kita pasti akan bertemu kembali dengan Ramadan? Sungguh tak seorang pun dari kita yang bisa memastikan umur kita akan panjang sampai Ramadan tahun depan. Tak seorang pun dari kita yang bisa menjamin akan bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan. Ketika Ramadan datang, lalu kita sambut kembali dengan gembira, dengan bahagia. Tidak ada yang memastikannya. Maka kesempatan yang tersisa di hari-hari terakhir ini hendaklah betul-betul dimanfaatkan oleh setiap mukmin dan mukminah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih kemuliaan-kemuliaan yang telah Allah janjikan. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin ketika dia akan berpisah dengan Ramadan ini? Yang pertama, sebagaimana engkau, wahai saudara dan saudariku, ukhti, akhi dan ukhti, sebagaimana engkau menyambut kedatangan Ramadan dengan penuh kebahagiaan, dengan ketaatan, dengan iman, dengan kebaikan, dengan ihsan, maka begitu pula lah lepas kepergian Ramadan dengan berbagai ketaatan, dengan keimanan, dengan kebaikan. Jangan seperti orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nahl ayat 92. Ketika Ramadan telah berlalu, tetaplah dalam kebaikan. Jangan seperti orang-orang, seperti seorang wanita yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 92. Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Janganlah kamu seperti seorang wanita yang mencerai-beraikan benang yang telah dipintalnya dengan susah payah. Jadi dahulu itu ada seorang wanita yang menenun, memintal benang-benang tenunannya dengan susah payah. Lalu setelah selesai dipintal, selesai ditenun, dia cerai-beraikan kembali. Dia rusak sesuatu yang telah bagus tadi. Maka ketika Allah pertemukan
seorang hamba dengan Ramadan, dan dia pun isi hari-hari di bulan Ramadan dengan berbagai ketaatan dan kebaikan, maka janganlah dia berpisah dengan Ramadan, melainkan ketaatan tersebut berusaha tetap dia jaga pada dirinya. Tetaplah dia menjaga agar dia selalu berbuat kebaikan yang tadi dia lakukan Ramadan. Karena jika dia berubah kembali seperti dahulu, seperti sebelum Ramadan, maka ini bagaikan wanita yang memintal benangnya dengan susah payah, benang tenunannya. Lalu setelah selesai, setelah rapi, setelah bagus, dia rusak dan dia cerai beraikan kembali. Nah, jangan seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan seperti seorang yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih. Dan di antara manusia itu ada yang beribadah kepada Allah hanya di tepian saja, di pinggir, di tepian saja. Hanya beribadah kepada Allah di tepian saja, di tepi saja. Jika dia mendapatkan kebaikan, dia merasa puas dengan apa yang dia dapatkan. Wa in asabathu fitnah inqalabat ala wajhi. Namun jika dia mendapatkan ujian, mendapatkan keburukan, dia pun berpaling. Khasirat dunia wal akhir. Orang yang seperti ini kata Allah adalah orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Orang yang beribadah, lalu ketika dia dapatkan kebaikan, dia merasa puas dengan ibadahnya. Ketika dia diuji, dia berpaling dari Allah, berpaling dari jalan ibadah, jalan yang telah dilalui, jalan kebaikan yang telah ditempuhnya. Maka kata Allah, khasirat dunia wal akhirah. Orang yang seperti ini orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Maka jangan seperti itu. Hendaklah orang-orang yang ketika Ramadan dia isi hari-hari dan beribadah kepada Allah, ketika Ramadan pun telah berlalu, maka berusahalah untuk tetap istiqamah di atas kebaikan dan ketaatan yang Allah telah beri taufik dia kepadanya selama Ramadan. Ditanyakan kepada Bishr Al-Hafi rahimahullah. Dikatakan kepadanya, inna qauman yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan. Sesungguhnya ada orang-orang, kata orang yang bertanya kepada beliau, yang selalu beribadah dan bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Ada orang-orang yang ketika datang Ramadan luar biasa ibadahnya, luar biasa kesungguh-sungguhannya. Maka berkata Bishr Al-Hafi rahimahullah, bi'sal qaum, seburuk-buruknya kaum, qaumun la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahri Ramadan, yaitu kaum atau orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah kecuali di bulan Ramadan. Nah, ini perkataan yang keras dari Bishr Al-Hafi rahimahullah. Beliau mengatakan seburuk-buruknya orang adalah orang-orang yang hanya mengenal hak Allah ketika di bulan Ramadan. Padahal Allah yang diibadahi di bulan Ramadan adalah Allah yang sama, Rabb yang sama, yang juga harus diibadahi di luar Ramadan, di Syawal, kemudian di Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya, Allah yang sama. Maka ketika di bulan Ramadan, orang-orang yang luar biasa ijtihadnya, sungguh-sungguhnya, di luar Ramadan, hendaklah berusaha menjaganya. Hendaklah berusaha untuk istiqamah di atas kesungguh-sungguhannya tersebut. Mungkin memang mulai tersibukkan dengan urusan dunia dan sebagainya, tapi jangan sampai memalingkannya dari perkara-perkara yang seharusnya tetap dia menjaganya. Lalu kata Bishr Al-Hafi rahimahullah, inna salih alladhi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullaha. Sesungguhnya orang yang benar-benar saleh itu, orang yang benar-benar betul itu kesalehannya, orang yang beribadah kepada Allah dan bersungguh-sungguh setahun semuanya. Tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi di sepanjang tahun dia berusaha bersungguh-sungguh tetap menjaga apa yang seharusnya dia jaga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perkataan Imam Ibn Rajab. Imam Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif mengatakan ba'dus salaf kanu yad'una Allah sittata ashhur ay yuballighahum syahr Ramadan thumma yad'una Allah sittata ashhur ay yataqabbalahu minhum. Sebagian salaf, kata Imam Ibn Rajab, mereka itu biasa berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan agar dipertemukan dengan Ramadan. Kemudian setelah Ramadan, 6 bulan berikutnya mereka berdoa
agar Allah terima semua amal-amal ketaatan yang mereka lakukan selama bulan Ramadan. Apa maknanya? Ini menunjukkan dahulu para salaf itu setelah berlalu Ramadan mereka tetap beribadah, tetap selalu memanjatkan doa kepada Allah, tetap selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan berbagai ketaatan walaupun Ramadan telah berlalu. Kemudian kata Imam Ibnu Rajab, kharaja Umar bin Abdul Aziz rahimahullah fi yaumi Idul Fitr. Umar bin Abdul Aziz keluar ke musalla, ke tempat dilaksanakan salat Idul Fitr. Lalu beliau berkata di khutbah yang beliau sampaikan, "Ayyuhan nas, innakum sumtum lillahi 30 yawman wa qumtum 30 laylah." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian telah berpuasa kepada Allah selama 30 hari dan melaksanakan qiyam Ramadan, itu salat tarawih selama 30 malam. Wa kharajtumul yawma tatlubuna minallahi ay yataqabbala minkum, dan hari ini kalian keluar meminta kepada Allah agar Allah menerima dari kalian. Jadi seorang mukmin dan mukminah selama Ramadan dia bersungguh-sungguh kepada Allah, lalu berharap Allah menerimanya, kemudian tetaplah berusaha istiqamah di atas kebaikan yang dia lakukan. Dan dahulu juga sebagian salaf, kadang mereka terlihat sedih pada Idul Fitri. Ini sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Rajab. Lalu ada yang berkata kepada mereka, salah seorang salaf terlihat sedih pada Idul Fitri, "Innahu yaumu farah." Ya Imam, sesungguhnya hari ini adalah hari kebahagiaan, yaum farah wa surur, hari kebahagiaan. Fayaqul, lalu dia berkata, "Sadaqtum." Benar yang kalian ucapkan. "Walakinni abdun amarani maulai." Akan tapi aku seorang hamba yang telah memerintahkan kepadaku Tuanku, yaitu Allah Azza wa Jalla, an a'mala lahu amalan fala adri ayataqabbaluhu minni am la. Aku ini seorang hamba yang telah diperintahkan oleh Tuhanku untuk melakukan suatu amal, dan aku tak tahu apakah dia menerimanya dariku atau tidak. Maka imam ini tidak bisa memperlihatkan kebahagiaannya, kegembiraannya seperti dia berbahagia mungkin, tapi terlihat kesedihan, sedih karena rasa khawatir amal-amal yang telah dilakukannya tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Wahab bin Ibnul Warad melihat sekelompok orang yang tertawa pada hari, tertawa-tawa, terbahak-bahak, gembira berlebihan pada hari Id. Lalu beliau berkata, "In kana haula tuqabbala minhum siyamuhum." Jika mereka itu orang-orang yang diterima dari mereka puasa mereka, fama hadza fi'lus syakirin, maka yang mereka lakukan ini tertawa, terbahak-bahak, gembira berlebihan, ini bukan perbuatan orang yang bersyukur yang seperti ini. Wa in kana lam yutaqabbal minhum siyamuhum, dan jika mereka ini orang-orang yang tidak diterima dari mereka puasa mereka, fama hadza fi'lul khaifin, maka ini pun bukanlah perbuatan tindakan orang-orang yang takut, yang ada rasa takut tidak terimanya puasa mereka. Nah, jadi ini perkataan dari para salaf, bagaimana seseorang ketika Ramadan itu berlalu dan dia meninggalkan Ramadan, hendaklah dia tetap berusaha menjaga amal-amal kebaikan yang telah dilakukannya, untuk memastikan bahwa yang telah dilakukannya di selama Ramadan betul-betul diterima oleh Allah. Dan salah satu tanda diterimanya amal itu adalah kebaikan-kebaikan sesudahnya, amal-amal kebaikan sesudahnya. Tanda suatu amal kebaikan diterima oleh Allah SWT adalah amal-amal kebaikan berikutnya sesudahnya. Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Inna Allah ja'ala syahr Ramadan." Sungguh Allah menjadikan bulan Ramadan itu kesempatan bagi manusia untuk berlomba-lomba di dalamnya melaksanakan ketaatan dan meraih ridha Allah. Fasabaqa qaumun fafazu, maka ada sekelompok orang yang memenangkan perlombaan tersebut. Wa takhallafa akharun, dan ada sekelompok orang yang kalah dalam masalah ini, berpaling. Fakhabu, lalu mereka pun mendapatkan kecewaan, kerugian. Fal ajab
minal la'ibi ad-dhahiki fil yaumil ladzi yafuzu fihi al-muhsinun. Maka sungguh mengherankan orang yang tertawa pada hari yang dimenangkan oleh orang-orang yang berbuat baik. Wa yakhsaru fihi al-mubtilun, dan orang-orang dan merugi padanya orang-orang yang berbuat batil. Jadi heran kata Al-Hasan melihat orang-orang tertawa di hari-hari di mana orang-orang yang selama Ramadan berbuat berbagai kebaikan, berbuat ihsan, puasa dengan sebaik-baiknya, salat qiyamut tarawih dan sebagainya. Dan mereka memenangkannya, tapi mereka tidak seperti itu. Dan juga pada hari itu ada orang-orang yang rugi, ada orang-orang yang akan mendapatkan kecewaan. Maka heran melihat orang-orang tertawa, kata beliau. Kemudian perkara yang kedua yang hendaknya dilakukan oleh seorang mukminah, sebagaimana engkau telah menjaga salat-salatmu dengan rukuknya, sujudnya, khusyuknya, dan juga berbagai sunnah-sunnahnya, bahkan tak jarang mungkin selama Ramadan berlinang air mata ketika berdiri di hadapan Allah, melakukan qiyam Ramadan, salat malam dan sebagainya. Maka ketika Ramadan telah berlalu, hendaklah seorang mukmin tetap berusaha menjaga salatnya sebaik-baiknya. Dia tidak meninggalkan masjid yang selama Ramadan, bahkan boleh jadi berhari-hari dia jadikan bagikan tempat tinggalnya. I'tikaf 10 hari 10 malam. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu tepat, salat 5 waktu tepat di awal waktunya, berjamaah di masjid. Maka ketika Ramadan berlalu, janganlah sampai seorang mukmin meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang baik ini. Mulai longgar, salat berjamaahnya, tunggu qomat baru datang dan sebagainya. Atau bahkan mungkin terlalaikan. Ini perkara yang perlu diingat baik-baik. Ada kisah yang luar biasa. Kisah tentang Imam Al-Buaiti, teman Imam Asy-Syafi'i. Beliau ini pernah dipenjara di masanya ketika fitnah, ketika itu beliau dipenjara dan dibelenggu kedua kakinya dan juga lehernya dibelenggu. Kemudian ketika beliau dipenjara dan di hari Jumat, beliau mandi setiap Jumat menggunakan parfum, wangian, kemudian juga mencuci pakaian, bersihkan pakaiannya. Kemudian dia keluar mendekat ke pintu penjara tempat dia dipenjara. Setiap kali mendengar azan Jumat dikumandangkan, dia keluar mendekat. Lalu petugas penjara, si penjara kembali menolaknya, kembali menahannya, melarangnya. Maka beliau berkata, imam ini berkata, Allahumma inni ajabtu da'iyaka faman'uni. Ya Allah, sungguh aku telah menjawab seruanmu, seruan orang yang menyuruh kepadamu untuk melaksanakan salat Jumat, faman'uni. Tapi mereka menahanku, melarangku. Nah, bayangkan imam ini walaupun di penjara tapi tetap ingin menjaga salatnya. Bahkan ketika mendengar azan dikumandangkan, beliau ingin keluar tapi dilarang karena memang ketika itu ada fitnah sehingga banyak ulama-ulama yang dipenjarakan ketika itu. Kemudian perkara yang ketiga, bahwasanya puasa itu adalah junnah. Puasa adalah perisai bagi setiap mukmin. Dan puasa itu sebagai benteng bagi setiap mukmin dari keburukan-keburukan godaan syaitan, baik itu syaitan dari kalangan manusia dan jin. Pertanyaannya, apakah engkau akan menjamin keamanan dirimu di bulan-bulan yang lainnya? Apakah hanya di bulan Ramadan saja engkau menjaga dirimu dari godaan syaitan, dari ajakan-ajakan manusia, dari bisikan-bisikan syaitan, ajakan-ajakan yang tak baik?
atau di luar Ramadan, di bulan-bulan yang lainnya setahun, tetap berusaha untuk menjaga diri agar tidak terpengaruh dengan ajakan-ajakan yang buruk dari syaitan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Maka puasa yang telah kita lakukan 25 hari dan sampai akhir Ramadan dengan izin Allah 1 bulan penuh, hendaklah tetap menjadi benteng bagi seorang mukmin walaupun di luar Ramadan. Puasa itu kewajiban untuk menahan diri dari berdusta. Kewajiban untuk menahan diri dari mendengar yang buruk-buruk, mengucapkan yang buruk-buruk, melihat yang haram. Kewajibannya tetap berlanjut sampai di luar Ramadan, bahkan sampai di akhir tahun, sampai di bulan-bulan berikutnya. Tidak hanya di Ramadan saja. Ramadan sarana untuk melatih mendidik seorang mukmin agar menjadi hamba-hamba yang berhak untuk mendapatkan gelar orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa itu terjaga lisannya. Orang yang bertakwa terjaga pandangannya. Orang yang bertakwa terjaga pendengarannya. Orang yang bertakwa terjaga hatinya. Orang yang bertakwa terjaga tangannya. Orang yang bertakwa terjaga kakinya. Orang yang bertakwa terjaga semua anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang Allah benci, dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Orang yang bertakwa hanya menggunakan matanya, telinganya, lisannya, pendengarannya, dan semua anggota tubuhnya untuk perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Sehingga semua itu menjadi sebab penghalang dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab benteng diri dari murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana puasa itu junnah, perisai, maka perisai tersebut tetaplah ada pada diri seorang mukmin dan mukminah walaupun Ramadan telah berlalu. Tetaplah ada. Maka muhasabah, kita perlu muhasabah. Apakah semua yang dilakukan 25 hari yang telah berlalu ini betul-betul sudah menjadi sebab seorang mukmin itu menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga semua anggota tubuhnya, atau akan kembali seperti sebelumnya? Kemudian yang keempat, seorang mukmin dan mukminah selama bulan Ramadan dia menegakkan qiyam Ramadan, yaitu tarawih, imanan wa ihtisaban, karena dasar keimanan dan juga mengharapkan pahala dari Allah. Dan sekarang Ramadan akan berlalu. Maka janganlah seorang mukmin ini melalaikan kebiasaan ini di sisa atau sepanjang tahun. Bersungguh-sungguhlah. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sahal bin Sa'ad, Nabi bersabda, "Atani Jibril." Datang kepadaku Jibril, lalu dia berkata, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, ini nasihat dari malaikat yang paling mulia kepada manusia yang paling mulia. Jadi Jibril memberi nasihat kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah suka hatimu, karena sesungguhnya engkau pasti akan meninggal. Tidak ada yang tidak meninggal, siapapun dia. Orang yang paling kuat di masanya meninggal, orang yang paling kaya meninggal, orang yang paling berkuasa meninggal, semuanya meninggal. Maka kata Jibril memberi nasihat kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit." Karena sesungguhnya engkau pasti akan meninggal. "Ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Dan cintai, sayangi siapapun yang engkau ingin sayangi, siapapun yang engkau hendaki. Cintai, silakan sayangi keluargamu, silahkan cintai harta-hartamu. Fa innaka mufariquh. Karena sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengan tidak ada yang dibawa. Tidak ada orang yang meninggal lalu dia membawa harta-hartanya ke dalam kuburannya, mobil yang dia bawa, mobil yang dia koleksi dia bawa ke dalam kuburan, tidak ada. Aset rumah yang dia miliki di mana-mana tetap ditinggalkannya. Bahkan keluarganya pun ditinggalkannya. Maka kata Jibril pada Rasulullah, "Ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih."
dan beramallah, berbuatlah sesuka hatimu, karena sungguh engkau akan dibalas. Jika engkau berbuat kebaikan, engkau mendapatkan balasan yang baik. Dan jika engkau berbuat keburukan, engkau pun mendapatkan balasan keburukan yang setimpal dengan apa yang engkau lakukan. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, dan itu pasti. Lalu kata Jibril di akhir nasihatnya, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Izzahu, dan kemuliaannya, istighna'uhu 'anil nas, ada pada rasa cukupnya, tidak bergantung pada orang lain. Cukup, merasa cukup dengan apa yang ada padanya dan tidak minta-minta kepada orang lain, maka Allah berikan kemuliaan kepadanya. Nah, ini nasihat dari Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya salah satu sebab kemuliaan seorang mukmin itu ada pada qiyamul lail. Maka ketika selama Ramadan, setiap mukmin berusaha menjaga qiyam Ramadannya, yang pada hakikatnya itulah qiyamul lail. Tapi selama Ramadan dinamakan salat tarawih. Maka hendaklah Ramadan berlalu, tetaplah berusaha menjaganya. Mungkin tidak seperti selama Ramadan, minimal ada berapa rakaat tahajud, ada witirnya. Bahkan di dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan, bahkan meskipun hanya dengan 1 rakaat witir, tegakkanlah, tetap jaga salat malam tersebut. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dari Asim Al-Baihaqi, beliau berkata, kata beliau, bittu, ini kisah Asim Al-Baihaqi, bittu lailatan indal Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu malam aku bermalam, pada suatu hari bermalam di rumah Imam Ahmad bin Hanbal, menginap. Faja'a bima'in fawada'ahu. Imam Ahmad datang membawa air, dia letakkan dekat dari Asim Al-Baihaqi. Falamma asbaha nadhara ila al-ma' bihalihi. Maka ketika pagi hari dia melihat air tersebut masih pada kondisinya, tidak berkurang sedikit pun. Wa qala subhanallah, kata Imam Ahmad, subhanallah. Dia heran. Ini yang menginap di tempatnya seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu syar'i. Dia sediakan air, dia siapkan air. Bayangkan guru yang menyiapkan air. Boleh jadi nanti malam ini muridnya ini bangun, orang ini bangun dan mungkin akan berwuduk dan sebagainya. Apa kata Imam Ahmad melihat kondisi air itu tetap seperti semula? Subhanallah. Rajulun yatlubul ilma la yakunu lahu wirdun bil lail. Seseorang menuntut atau menimba ilmu agama, tapi tidak ada salat malamnya, tidak ada salat malam, maksudnya dia tidak melaksanakan salat malam. Aib bagi seorang penuntut ilmu, kata beliau. Nah, jadi walaupun Ramadan nanti berlalu, hendaklah setiap mukmin dan mukminah tetap berusaha selalu menjaga salat malamnya. Kemudian yang kelima, berkenaan dengan Al-Quran. Mungkin di antara kita selama Ramadan menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama, menjadikan mushaf sebagai kitab yang selalu disentuh, dipegang, dibolak-balik dan dibaca. Ada yang mungkin khatam berulang kali dalam 1 bulan ini. Atau mungkin juga ada yang hanya sekali, tapi itu jauh lebih baik dibandingkan kondisinya di luar Ramadan, yang mungkin dia hanya membaca sekedarnya saja, tapi ketika datang Ramadan, dia berusaha untuk menamatkan 1 bulan, bisa menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya. Maka ketika Ramadan telah berlalu, jangan jadikan Al-Qur'an hanya sebagai pajangan di rak buku. Jangan jadikan Al-Qur'an sebagai benda yang tidak diperhatikan kembali. Mushaf yang tadi dipegang, disentuh setiap hari, maka jangan biarkan dia menjadi sesuatu yang bagaikan benda tak berharga. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu pernah berkata, kullu ayatin fil Qur'an darajatun fil jannah, kata beliau. Setiap ayat dalam Al-Qur'an yang dibaca oleh seorang itu adalah tingkatan di sorga. Wa misdahun fi buyutikum, dan itu adalah lampu penerang di rumah kalian.
Maka rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran diibaratkan bagaikan kuburan. Karena di kuburan pun tidak sebaiknya tidak ada disunnahkan memberikan penerangan khusus di setiap kuburannya. Dan beliau juga berkata, man qara al-Qur'ana faqad adrajat an-nubuwah baina janbai illa an la yuha ilaih. Maka barang siapa yang baca Al-Quran, maka dia sungguh telah menyamai derajat kenabian dari kedua sisinya, di sisinya sama, selevel. Bedanya dia tidak diwahyukan. Orang yang gemar dengan Al-Quran, membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, bagaikan dia meraih derajat kenabian. Tapi bedanya dia tidak wahyu, dan ini hanya perumpamaan dari Amr bin Al-As. Bedanya dia ini bukan orang yang diwahyukan kepadanya, tapi dia orang yang baca Al-Quran. Abu Hurairah juga berkata, innal baita alladhi yutla fihi al-Quran ittasa bi ahlihi wa kathura khairuhu wa hadrathu al-malaikah wa kharajathu minhu syayatin. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, para penghuninya, orang-orang yang tinggal di situ rajin membaca Al-Quran, suami, ada kemudian istri dan sebagainya, dan anak-anak anggota keluarga yang lainnya, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran yang seperti ini, maka kata Rasulullah sallallahu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rumahnya akan terasa lapang dan banyak kebaikannya, dan malaikat hadir ke rumah tersebut, dan syaitan keluar dari rumah tersebut. Lalu sebaliknya, wa innal baita alladzi la yutla fihi kitabullah azza wa jalla, sebaliknya rumah yang tidak dibacakan di dalamnya kitabullah azza wa jalla, dhaqa bi ahli, terasa sempit dengan keluarganya. Rumah yang besar pun terasa tidak nyaman. Wa qalla khairuhu, dan sedikit terasa kebaikannya, selalu tidak nyaman, selalu terjadi keributan dan sebagainya. Wa kharajat minhul malaikah, malaikat keluar dari rumah tersebut, dan sebaliknya wa hadarathu syayatin, dan syaitan-syaitan pun datang ke rumah tersebut. Nah, ini perbedaannya. Maka ketika Ramadan pun telah berlalu, jangan jadikan rumah-rumah yang Allah anugerahkan kepada kita seperti kuburan. Bacakan Al-Quran, rutin bacakan Al-Quran, sebagaimana di Ramadan Al-Quran menjadi bacaan sehari-hari kita. Di luar Ramadan pun hendaknya tetap kita menjadikan Al-Quran sebagai bacaan sehari-hari kita. Dan yang keenam, yang terakhir, muhasabah kita pada hari ini. Sebagaimana setiap mukmin dan mukminah selama bulan Ramadan selalu menjaga hatinya, pendengarannya, telinganya, bahkan semua anggota tubuhnya, menjaganya dari berbagai perkara-perkara yang akan merusak puasanya. Menjaga dari perkara-perkara yang Allah tidak menyukainya, Allah membencinya. Maka ketika Ramadan berlalu, tetaplah jaga lisan, jaga mata, jaga anggota tubuh yang lainnya, jaga hati dari hasad, dari berbagai penyakit hati, dari sombong, dari dengki, dan sebagainya. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istahyu minallahi haqqal haya." Kata Rasulullah, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah." Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami malu. Alhamdulillah. Kami ini malu, kami ini selalu ada rasa malu," kata beberapa orang sahabat kepada Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, "Laisa dzak." Bukan itu maksudnya. Walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya. Akan tapi yang dimaksudkan dengan malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, an tahfadzar ra'sa, yaitu engkau menjaga kepalamu dan apa yang engkau pikirkan di kepalamu. Jaga, jangan memikirkan sesuatu yang tidak baik. Wal batna wa ma hawa, dan engkau jaga perutmu dan apa yang diinginkan oleh perutmu. Makanan, makanlah yang halal-halal, masukkan ke perut yang halal-halal. Makanlah yang baik-baik,
Wal tadhkurul maut, dan hendaklah engkau mengingat kematian dan mengingat berbagai ujian dan cobaannya. Wa man aradal akhirah, lalu kata Rasulullah, wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya, dan barang siapa yang menginginkan dunia, menginginkan akhirat, maka hendaklah meninggalkan kemewahan dunia. Dia miliki kemewahan tapi bukan untuk dia nikmati, tapi untuk dia pergunakan meraih ridha Allah. Maka maksud Rasulullah, man aradal akhirah taraka zinatad dunya, barang siapa menginginkan akhirat dia meninggalkan kesenangan dunia, maksudnya kemegahan dunia dia miliki tapi dia tidak pergunakan untuk kesenangannya saja, tapi untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat, banyak di antara mereka orang-orang yang Allah berikan kekayaan yang lebih, tapi mereka betul-betul pergunakan kekayaan untuk meraih ridha Allah. Seperti Utsman radhiyallahu anhu, kaya tapi tidak melalaikannya dari Allah, tidak menjauhkannya dari Allah, tidak menjauhkannya dari Islam, tapi malah dia pergunakan hartanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, "Wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya." Faman fa'ala dzalika, maka barang siapa yang melakukan itu, barang siapa yang menjaga kepalanya, menjaga perutnya, sering mengingat kematian dan meninggalkan kemegahan dunia, faqad istahya minallahi haqqal haya, maka orang seperti itulah kata Rasulullah, orang-orang yang betul-betul malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnul Jauzi dalam kitab At-Tabsirah, beliau mengatakan, ibadallah, inna syahr Ramadan qad azama 'ala rahil. Sesungguhnya bulan Ramadan sungguh pasti akan pergi. Sebentar lagi akan berlalu. Walam yubqa minhu illa al-qalil, dan tidak ada yang tersisa kecuali sedikit. Nah, ini perkataan beliau ini cocok kita ucap, kita bacakan hari ini. Tepat sekali. Hari ini kita sudah di hari ke-26. Tidak ada tersisa dari Ramadan kecuali hanya hari-hari yang sedikit. Kalau 26 hari saja tidak terasa, apalagi 3 hari 4 hari ke depan, sungguh itu hari yang tak lama. Kata Imam Ibnul Jauzi, ibadallah, inna syahra Ramadan qad azama 'ala rahil. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan sungguh benar-benar akan pergi. Walam yabqa minhu illa al-qalil, dan tidak ada tersisa darinya melainkan sedikit lagi, hari-hari yang tak banyak. Faman minkum ahsana fihi fa'alaihi tamam, maka barang siapa di antara kalian yang telah berbuat baik atau membaguskan Ramadan, hari-hari yang telah berlalu, maka hendaklah dia menyempurnakannya dengan hari-hari yang tersisa. Wa man farrata, barang siapa yang melalaikan hari-hari yang sebelumnya, falyukhtimahu bil husna, maka hendaklah dia menutupnya dengan kebaikan. Maka nasihat Imam Al-Jauzi ini, orang-orang yang 25 hari berlalu mungkin lalai, masih belum bersungguh-sungguh, hari yang tersisa berapa hari ke depan, maka hendaklah dia manfaatkan sebaik-baiknya. Hendaklah dia tutup dengan husna wal amalu bil khitam, kata Imam Al-Jauzi. Dan amal itu dinilai dengan penutupnya, dengan akhirnya. Fastaghnimu minhu ma baqiya minal layalil yasirah. Maka ambillah, manfaatkanlah, ambillah kesempatan dari Ramadan tersebut, apa-apa yang tersisa dari malam-malam yang pendek, yang singkat ini. Malam-malam yang tersisa tak seberapa malam, 3 malam dan 3 hari atau 4 malam 4 hari, maka manfaatkanlah. Istauda'uhu amalan salihan. Lepaskan kepergiannya dengan melakukan amal-amal saleh. Yashhadu lakum bihi indal malikil a'lam, yang akan menjadi saksi bagi kalian kelak di hadapan Allah, di hadapan Raja yang Maha mengetahui. Wada'uhu inda firaqihi bi azka tahiyatan wa salam, dan lepaskan kepergiannya dengan sebaik-baiknya ucapan tahiyah, selamat, dan ucapan salam. Nah, ini nasihat dari Imam Al-Jauzi di hari terakhir Ramadan ini. Bagaimana hendaknya kita bersikap, kata beliau. Jika orang-orang yang telah berbuat suatu yang baik, yang luar biasa di hari-hari yang telah berlalu, maka sempurnakan kebaikan di hari-hari yang tersisa. Jika kita termasuk orang-orang yang lalai di hari-hari yang telah berlalu, maka manfaatkan hari yang tak seberapa yang tersisa ini dengan kebaikan. Bersungguh-sungguhlah
memanfaatkannya untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan dari berbagai pahala dan kebaikan, maka sungguh amal itu, kata Imam Jauzi, dinilai dengan akhirnya, dengan penutupnya. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Semoga kelak Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan ampunan dari amal-amal yang kita lakukan selama Ramadan ini. Semoga Allah limpahkan kesehatan, Allah sampaikan kita ke akhir Ramadan, Allah pertemukan kita dengan Idul Fitri di bulan Syawal, dan semoga Allah maafkan segala kekurangan-kekurangan kita, dan semoga temukan kita kembali dengan Ramadan berikutnya. Sampai di sini kajian kita di pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.